Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, kita lanjut ke pekan ke-13. Mepet sih ya, cuma ya sistem bubble seperti ini. Setiap 3 hari sekali sebuah tim harus main. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan yang cukup seru juga nih. Duel dua saudara, dua seduluran antara Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya. Laga ini akan sangat seru karena di laga sebelumnya dua tim ini menang dengan angka yang hampir sama, identik ya. Dan laga ini pun digelar di tempat netral. Jadi kesiapan kedua tim ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Nah, bagaimana sih kesiapan dan persiapan kedua tim ini menjelang laga super big match kali ini? Kita akan cari tahu sama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Persib Bandung akan melakoni laga pekan ke-13 Liga 1 2022-2023. Lawan yang akan dihadapi kali ini cukup berat, yakni tim seduluran mereka Bajul Ijo Persebaya Surabaya. Laga ini meskipun digelar dengan sistem bubble, tapi akan sangat menarik. Pasalnya selain dua tim ini memang akur, tapi dua tim ini pun bersaing ketat di papan tengah. Persib saat ini memang sedikit di atas saudaranya di klasemen, di mana saat ini Persib berada di posisi 8 dengan nilai 19, sementara Persebaya ada di posisi 11 dengan poin 16. Ambisi Persib jelas, selain ingin lanjutkan tren positif di mana di 5 laga terakhir Persib tak terkalahkan, bahkan dengan nilai sempurna, Persib pun berupaya mempertahankan rekor apik sang senior atau pelatih Luis Mia yang selalu menang sejauh ini. Sementara bagi Persebaya, laga ini tak kalah penting sebab jika mampu kandaskan Persib, bukan tak mungkin Persebaya selain naik peringkat, mental dan kepercayaan diri tim Bajul Ijo pun akan semakin naik. Apalagi Persebaya mengincar 3 kemenangan beruntun perdananya musim ini setelah sebelumnya Persebaya menang atas Arema dan Barito Putra. Namun sayang, di laga ini ada yang hilang. Padahal yang hilang ini adalah sosok utama yang kemungkinan akan jadi sorotan, yakni Rahmat Irianto, yang notabene mantan kapten Persebaya yang kini justru jadi kapten Persib Bandung, yang harus absen lantaran dipanggil timnas. Di laga terakhir, dua tim ini sama-sama raih kemenangan dengan skor yang hampir mirip, di mana Persebaya menang 3-2 atas Barito Putra, sementara Persib menang 0-3 atas Persik Kediri. Jika bicara sejarah pertemuan dan rekor pertemuan kedua tim ini sudah terlalu banyak. Tercatat sejak era perserikatan, dua tim ini sudah bertemu sebanyak 34 kali, di mana dari 34 kali ini Persib unggul atas saudaranya yakni sebanyak 15 kali berbanding 10 kali kemenangan Persebaya dan sisanya 9 kali berakhir imbang. Tapi di 7 pertemuan terakhir di Liga, dua tim ini berbagi hasil yang sama, yakni 3 kali Persib menang, 3 kali Persebaya menang, dan 1 kali berakhir imbang. Pertemuan terakhir kedua tim ini terjadi pada Piala Presiden 2022 lalu, di mana saat itu Persib mampu unggul atas saudaranya dengan skor 1-3. Nah, lalu bagaimana kesiapan kedua tim ini? Yuk kita simak. Di kubu Persib Bandung, memang sangat tak ideal bagi Persib saat melakoni laga kontra Persebaya kali ini. Pasalnya, praktis Persib hanya memiliki 2 hari saja masa recovery, berbeda 1 hari dengan Persebaya yang main lebih dulu. Disinilah terlihat buruknya sistem bubble ini, di mana tiap tim dipaksa main dengan jadwal yang sangat ketat, yang mengakibatkan para pemain rawan cedera. Tapi ini harus dijalani oleh Persib, maka dari itu pelatih Luis Mia harus pintar-pintar meracik strategi agar tak kehilangan pemain satu pun, apalagi di laga-laga krusial. Sebenarnya Persib di bawah asuhan Luis Mia ini mulai solid loh, terutama sektor lini belakang. Terbukti dengan minimnya gol yang bersarang ke gawang Persib saat Luis Mia datang. Tapi persoalannya adalah Luis Mia ini tipe pelatih yang nggak puasan orangnya.
Terbukti di laga kontra Persik Kediri saja Luis Mia ngamuk-ngamuk saat lini belakang kedodoran. Apalagi saat itu lawannya Persik Kediri yang secara kualitas harusnya di bawah Persib. Nah, jika ini terjadi saat lawan Persebaya, di mana Persebaya adalah tim dengan karakter cepat, repot deh. Yang menarik justru ada di lini tengah. Luis Mia memang mengapresiasi duet Dado dan Ajis yang dianggap cukup mampu menggantikan atau menjadi pelapis Klok dan Kambuaya. Tapi kembali Luis Mia menyoroti lini ini. Kreativitas yang kurang dari Dado dan Ajis yang membuat serangan Persib seolah tumpul. Entah kenapa Luis Mia tak percaya pada Robby Darwish yang notabene gelandang jangkar asli. Apakah karena Robby masih terlalu muda untuk jadi jenderal lapangan tengah? Tentu bukanlah itu yang dipikirkan Luis Mia. Namun jika kami melihat dan menyoroti kenapa Luis Mia tak pasang Robby dan malah menggeser posisi Sato, itu lantaran determinasi, di mana Sato lebih determinan dibanding Robby. Menghadapi Persebaya, beruntung Persib tak ada pemain yang absen meskipun beberapa pemain mengalami cedera saat lawan Persik Kediri seperti Teja Pakualam dan Abdul Aziz. Namun dipastikan dua pemain ini hanya mengalami shock muscle atau kejang otot saja lantaran sudah tak lama tak merasakan atmosfer pertandingan yang sesungguhnya. Dan bisa dipastikan para pemain ini akan tetap siap saat menghadapi Persebaya nanti. Tapi kembali, bukanlah Luis Mia namanya jika tak ada perubahan dan rotasi. Luis Mia tak mau ambil resiko jika harus memaksakan para pemain yang sama untuk tampil kembali di laga ini. Dan kemungkinan inilah starting 11 yang akan dipakai Luis Mia saat menghadapi Persebaya nanti. Oh ya, sebelumnya mungkin ada yang bertanya, kenapa di laga kontra Persik Kediri kemarin Teja Pakualam yang dipasang padahal Teja kurang fit? Jawaban yang kami dapat adalah Luis Mia melihat dari 5 penjaga gawang Persib, Tejalah yang paling tenang di lapangan dan paling pandai baca permainan. Dan ini pun dibenarkan oleh pelatih kiper Persib, Luizinho Passos. Di bawah Mistar kemungkinan kali ini tetap ditempati oleh Teja Pakualam. Ingat ini kemungkinan ya. Trio center back diisi oleh Victor, Nick dan Jupe. Dua wingback kali ini ditempati oleh Zalnando dan Freds Butuan. Duet jangkar ini yang mungkin akan berubah ya melihat di pertandingan terakhir, di mana mungkin ada Sato dan Deddy Kusnandar yang akan diduetkan. Sementara Beckham Putra kembali ditempatkan di posisi 10 di belakang Siro dan DDS. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persebaya, meski menang 3-2 atas Barito Putra, namun pelatih Aji Santoso sangat tidak senang dengan hasil ini. Pasalnya masih banyak celah yang menganga di skuad Persebaya. Terbukti 2 gol yang bersarang ke gawang Persebaya adalah atas bocornya lini belakang Persebaya. Aji sempat mengkritik dipanggilnya Marcelino Ferdinand ke timnas senior. Pasalnya praktis Lino akan absen terus sejak dari timnas U20. Kreativitas yang masih dianggap kurang oleh Aji Santoso terutama di lini tengah yang menyebabkan Aji mencak-mencak saat Lino dipanggil kembali ke timnas. Dan sektor lain yang disoroti Aji Santoso adalah lini belakang dan kiper. Hilangnya Rizky Ridho sangat terasa bagi Aji Santoso. Duet Lelis dan Rizwan masih dianggap kurang nyetel menurut Aji. Apalagi soal kiper, comebacknya Hernando Ari di bawah Mistar belum mampu membuat Aji percaya pada Nando. Terbukti 2 gol yang bersarang ke gawang Nando yang seharusnya gol ini tak terjadi. Untungnya di laga kontra Persib Bandung nanti tak ada satupun pemain Persebaya yang absen lantaran cedera atau akumulasi. Jadi Aji Santoso bisa sedikit bernapas lega. Menghadapi Persib Bandung, seperti biasa ya, Aji Santoso selalu antusias kalau menghadapi Persib Bandung. Entah kenapa ya, Aji Santoso ini antusias banget kalau bertemu Persib. Bahkan kabarnya Aji Santoso sampai meminta pada operator liga untuk mengganti stadion yang akan dipakai. Pasalnya awalnya laga Persib versus Persebaya ini akan digelar di Stadion Muhammad Subroto. Kini di situs PT LIB, stadion yang akan dipakai itu pindah ke Stadion Jatidiri. Hal ini lantaran baik Aji Santoso maupun Luis Mia tak mau main di stadion yang rumputnya kualitasnya seperti kandang sapi. Di sisi skuad sendiri, rotasi jelas akan dilakukan Aji Santoso. Selain demi menjaga kebugaran, Aji pun tak mau ada pemainnya yang cedera jika terlalu dipaksakan untuk bermain. Dan inilah kemungkinan starting 11 yang akan dipakai Persebaya Surabaya. Di bawah Mistar kemungkinan ditempati oleh Satria Tama. Duet center back kali ini kemungkinan akan ditempati oleh Leo Lelis dan Dandi Maulana.
Bek kiri tetap Altabalah dan bek kanan Koko Ari. Duet jangkar masih ditempati oleh Alwi Slamet dan M. Hidayat. Sisi sayap kali ini ditempati oleh So Yamamoto dan Ahmad Noviandani, sementara ujung tombak ditempati oleh Silvio Junior yang ditopang oleh Igor Vidal. Dan berikut formasinya. Laga Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 10 Desember 2022 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Jatidiri, Semarang. Oke, itulah tadi prediksi pertandingan di pekan ke-13 antara Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya. Bagaimana menurut kalian jalannya duel dua sebutan ini? Akankah ribut lagi? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi oke lah. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komen di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.